Gainer 115 gram bisa dapat 45 gram protein ya. Wow, gua kira ini sampai 1000 kalori ya. Ternyata bahkan setengahnya aja nggak nyampe. Waktu itu kita ngebahas whey protein serasa gainer. Nah ini gainer serasa whey protein ya. Gainer no sugar. 2 scoop ini tapi zero sugar ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa suplemen ini rendah lemak? Padahal ini gainer loh ya. Nah, pertanyaan krusial lagi nih. Apakah ini sudah BPOM dan halal? Wah, menarik nih ya. Dari Washington nih. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gue Fit Setiawan, dan kali ini gue bakal bahas suplemen gainer. Ini adalah suplemen dari Washington DC. Widih, Everbuild Nutrition Ultra Premium Beef Gainer. Wow, sebenarnya yang mode gainer ini ada dua ya, yang mass build dan juga yang beef gainer yang kayak gue pegang ini nih. Tapi gue lebih tertarik sama yang tulisannya ada beefnya nih, karena gue lihat proteinnya itu lebih tinggi ketimbang yang mass buildnya. Tapi masih dalam kelas gainer loh. Di sini kemasannya yang beef gainer itu cuma ada satu varian, yaitu kemasan botolan 6 lbs ini. Beda sama yang mass build, di situ ada yang jumbo lagi ya, dan juga ada yang lebih kecil, sampai yang sasetan juga ada loh. Tapi kalau kalian cari yang mode beef di suplemen Everbuild ini, nggak cuman dari gainernya doang, tapi ada juga yang isolate-nya loh. Jadi kalau kalian pengen beli, pastiin dulu itu yang isolate atau yang gainer. Dan kalau kalian buka tutupnya ini, di situ ada pengamannya lagi tuh, biar nggak terkontaminasi udara luar. Dan aman juga ya dari oknum yang suka oplos. Oke, sekarang kita bahas soal kandungan di dalamnya ini nih. Ini satu servingnya 115 gram atau 2 scoop. Ini scoopnya nggak gede-gede amat kayak gainer biasanya. Malahan ini kayak scoop whey ya. 2 scoop ini ya, dan kalian udah mendapatkan 45 gram protein. Gainer 115 gram bisa dapat 45 gram protein ya. Wow, biasanya sekelas gainer itu buat nyalip protein di angka 45 ke atas pasti takarannya itu sampai 200 gram lebih ya. Ini cuma 100-an gram itu udah dapat protein segitu loh. Tapi pasti kalorinya gede ya. 416 kalori. Gua kira ini sampai 1000 kalori ya. Ternyata bahkan setengahnya aja nggak nyampe. Waktu itu kita ngebahas whey protein serasa gainer. Nah ini gainer serasa whey protein ya. Sesuai dengan namanya, gainer. Pastinya ada beda dengan whey protein. Yaps, karena beef gainer ini mengandung 55 gram karbo. Berarti rasio protein sama karbonya itu di angka 1:1,2. Biasanya gainer lain itu mengunggulkan rasio 1:3, 1:2. Nah ini malah lebih bagus lagi nih, 1:1,2. Tapi kejutannya belum selesai. Sekelas gainer ini proteinnya kan 45 gram nih. Dalam takaran 115 gram tadi, itu lemaknya cuma 0,9. Di bawah 1 gram. Wah. Whey lain itu biasanya ngunggulin produknya dengan zero fat. Lah ini sekelas gainer malah nyaris zero fat. Wah, kok bisa ya? Ditambah lagi nih ya, di sini gulanya 0 sugar. Gainer no sugar. 2 scoop ini tapi zero sugar ya. Tenang, nanti kita bakal cari tahu di bahan yang dipakai suplemen ini apa aja. Gua nggak nemu mikronutriennya di beef gainer ini ya. Tapi kalau yang mass build, di situ ada mikronutriennya. Yang gue heran, nih ya, ini kan sekelas gainer. Proteinnya juga tinggi bet itu ya. Terus ini juga kualitasnya beef atau daging sapi. Nah, menurut kalian apa yang belum kalian temuin di sini? Yaps, BCAA atau komponen penting asam amino lainnya. Kenapa di sini nggak diterangin BCAA-nya? Sekelas beef ya, nggak mungkin ya nggak ada BCAA-nya. Ya, tapi kan berapa gram? Dan yang anehnya, sekelas beef isolate-nya pun
Di situ nggak tertulis kandungan BCAA-nya. Loh, wah, ini ada apa? Apakah beef memang nggak ada punya BCAA? Wih, jangan salah. Salah satu makanan yang punya BCAA tinggi adalah beef. Ya kalau kalian tahu informasi yang lebih detail soal BCAA-nya, kasih tahu gua di kolom komentar ya. Intinya di sini nggak mungkin nggak mengandung BCAA. Oke, kita lanjut bahas di komposisinya nih. Wih, suplemen ini pakai dua bahan karbohidrat ya. Yang pertama ada cornstarch atau juga tepung jagung. Di sini nggak dikasih tahu berapa persen penggunaan tepung jagungnya. Inilah salah satu sumber karbohidratnya. Ada sumber karbohidrat lainnya yaitu rice starch atau tepung beras. Yang karbo dan kalorinya ya beda tipis aja sama tepung jagung tadi. Nah, itulah dua bahan utama dari sumber karbo di suplemen ini. Lanjut kita cari tahu nih, sumber proteinnya dari mana aja. Di depan kemasannya kalau kalian lihat di sini terpampang beef, gede banget nih tulisannya. Jadi kalian udah tahu ya, ini bahan bakunya apa. Hydrolyzed beef protein isolate. Pertanyaan di benak kalian pasti satu. Emang apa bedanya hydrolyzed beef protein ini sama whey protein dan juga ya casein? Protein whey dan casein itu berasal dari susu men, ya. Yang tentu saja masih ada laktosanya. Kecuali yang isolate, di situ pasti difilter lagi kan, jadi laktosanya bisa ditekan. Nah, protein daging sapi itu sangat cocok untuk orang-orang yang menghindari susu atau yang alergi dengan susu. Tunggu dulu. Gua lihat di websitenya, di situ kok beda ya beefnya sama yang kayak gini nih, yang kayak gue pegang ini. Kalau di websitenya itu tertulis ada 100%-nya di sini nih ya. Nah ini kok nggak ada nih? Jangan-jangan palsu ini. Tenang, nanti gua terangin di akhir video ya. Selain dari beef protein, suplemen ini juga menggunakan MPC atau milk protein concentrate. Pakai susu konsentrat juga ya. Wah, berarti ini kan ada laktosanya juga dong. Di awal udah seneng ya, ini bisa buat mengganti protein dari susu. Karena ini kan pakai daging. Ada tambahan susunya juga ternyata. Tapi di kemasannya di sini ada tertulis zero lactose. Kok bisa? Ini MPC ya, bukan whey isolate. Dan juga kita nggak tahu di sini ya takaran MPC-nya itu berapa persen. Dan jenis MPC-nya ini yang tipe apa? Yang tipe 40 atau yang 80? Kalau nggak salah itu ya tipe MPC ya. Karena itu mempengaruhi juga. Hydrolyzed beef dengan menggunakan advanced filtration yang bikin proteinnya itu bisa jauh lebih tinggi dan kadar lemak serta karbonya yang lebih rendah. Itu bahan beefnya. Memang bener. Kan ada campuran lainnya, yaitu MPC-nya. Nah, sumber proteinnya itu aja ya yang ada di suplemen ini. Ini pakai beef protein hydrolyzed dan juga MPC. Sisanya ya ada perisanya karena ini rasa coklat, jadi ada cocoa, ada perisa sintetiknya juga, ada sulfam K dan juga sukralosa biar ya lebih manis ya pastinya. Terus ada cellulose gum, ini buat pengental dan juga penstabil busanya jadi nanti nggak terlalu berbusa. Sama temannya lecithin kedelai ya, biar mudah larut juga. Itu aja bahan-bahan yang terkandung di suplemen ini. Dan di sini tertulis zero filler. Penjelasan singkatnya sih, di sini kenapa mereka mengklaim ini zero filler, itu karena tidak mengandung tambahan gula murni dan juga nggak pakai maltodextrin, nggak pakai fruktosa juga, nggak dicampur tambahan asam amino yang bikin amino spiking. So, suplemen ini terbebas dari amino spiking ya. Itulah alasan mereka menyebutkan suplemen ini zero filler. Tapi apa kabar dengan cellulose gum? Itu termasuk filler juga nggak sih? Soy lecithin? Jadi bisa kita simpulkan kenapa suplemen ini zero sugar, karena dia pakai dua sumber pemanis buatan, yaitu sulfam K dan juga sukralosa, di mana kedua bahan ini punya tingkat kemanisan beratus-ratus kali lipat ketimbang gula biasa. Pertanyaan berikutnya, kenapa suplemen ini rendah lemak? Padahal ini gainer loh ya. Seperti yang udah gue jabarin bahan-bahannya yang dipakai suplemen ini. Pertama, dia pakai protein hydrolyzed beef isolate dengan penggunaan advanced filtration, di mana kandungan lemak itu bisa diminimalisir. Tapi apa kabar dengan yang MPC? Secara kan di situ pasti mengandung lemak juga dong. Karena nggak dijelasin pemakaian MPC-nya berapa persen, dari nutrition fact-nya kita bisa berkaca. Berarti di sini MPC-nya dipakainya sedikit aja. Karena kalau banyak,
itu pasti di sini tertulis lemaknya itu lebih tinggi. Nah, pertanyaan lain nih yang perlu kita jawab. Kenapa suplemen ini bisa rendah kalori? Padahal kan karbonnya di angka 55 gram nih ya. Kita jawab dengan hitung-hitungan sederhana nih ya, agak rumit sedikit di sini. Tapi bukan sebagai acuan ya. Karena tiap bahan itu ya beda-beda ya kandungannya ya. Sumber karbonnya ini kan ada dua nih, tepung beras sama tepung jagung. Kalian cek sendiri ya kalori tepung beras dan juga kalori tepung jagung. Serta cek juga karbonnya di situ berapa di situ ya per gramnya. Nah, menurut hitung-hitungan kasar gua, kalau di sini tertulis 55 gram karbonnya, berarti dia pakai 34 gram tepung beras dan juga 30 gram tepung jagung. Oh iya. Tuh. Dan kalau ditotalkan kalori yang didapat untuk 55 gram karbo cuman 236 kalori. Ngerti nggak? Sederhananya gini ya, 55 gram karbo dari dua sumber tadi itu kisaran kalorinya cuman 200-an kalori. Nah, sisanya kalori beef ada juga ya. Dan dari ya NPC-nya mungkin. Ngerti kan? Terus kenapa suplemen gainer yang lain itu ada yang sampai 1000 kalorinya, tapi cuma dapat protein 60, 70 gram dan karbonnya juga ratusan di situ ya. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa suplemen ini menuliskan zero filler di bagian deskripsi produknya. Ngerti nggak? Ngerti dong, masa enggak? Nah, sekarang mari kita bikin. Ini gue pakai yang rasa deluxe coklat. Ya, walaupun ada rasa vanilla dan juga ada rasa strawberry juga. Di sini petunjuknya larutkan 2 scoop atau 115 gram ke dalam 300-an mili air. Bisa di-shake, bisa diaduk dan juga bisa di blender. Kalau di sini gue coba diaduk ya. Apakah mudah larut? Apakah banyak busanya? Dan ternyata mudah larut, guys. Berkat bahan-bahannya tadi dan juga nggak ada busanya nih malahannya. Nggak terlalu banyak sih, ada juga busanya kecil sedikit-sedikit. Tara, ini dia Everbuild Beef Gainer rasa coklat. Teksturnya kental ya. Nah, menurut gue ini rasanya enak, manisnya berasa. Ya sedang lah ya, nggak terlalu manis juga. Cara kan di sini kan tulisannya ya zero sugar dan juga mereka pakai 2 pemanis buatan langsung ya. Oke, kita jawab pertanyaan berikutnya nih. Kapan pakai suplemen ini dan berapa kali sehari? Suplemen ini efektifnya diminum setelah latihan beban ya. Gue dapat informasinya dari situsnya ini. Biar kita terhindar dari efek katabolik. Cukup 1 kali sehari dengan pemakaian 2 scoop tadi ya. Bisa dibagi 2, 1 scoop pas pagi atau 1 scoop pas setelah latihan. Tapi ya gue lebih nganjurin di 2 scoop setelah latihan. Gimana kalau gue pakainya lebih dari 2 scoop? Sesuai dengan yang tertulis di sini, use this product as additional source of nutrition. Gue ulang lagi, additional source, sumber tambahan. Not a substitution. Tidak sebagai sumber pengganti. Jadi, ini sumber tambahan kalau misalkan protein harian kalian itu terasa kurang. Karena kalian wajib cari protein lain dari fresh food. Nah, pertanyaan krusial lagi nih. Apakah ini sudah BPOM dan halal? Wah, menarik nih ya. Dari Washington nih. Suplemen merek Everbuild ini belum tercantum ya di situs BPOM-nya. Gimana dengan kehalalan produknya? Ini gue jawab dulu nih. Kalau di kemasannya di sini nggak tertempel label atau something yang bertuliskan halal atau sejenisnya karena ini suplemen dari luar. Tapi banyak juga kok suplemen dari luar itu yang sudah halal. Kalau kita lihat di komposisinya sih sebenarnya ini kan pakai beef ya, bukan pork. Pakai tepung beras, pakai tepung jagung ya. Terus ada penambahan rasa dan juga pengental juga ya, dan bahan-bahan lainnya yang bisa kita temuin di suplemen halal yang biasanya. Tunggu dulu. Ternyata email gue dibales, bro. Kebetulan gue langsung ngirim email ke tim Everbuild-nya. Karena ya gue penasaran ya, kenapa ini kemasannya beda dari yang ada di websitenya. Dan juga apakah suplemen beef ini halal? Dan jawabannya adalah yang pertama, mereka menjawab bahwa yang ada tulisan 100% di samping beefnya ini itu adalah kemasan lama. Dan kemasan yang baru itu udah direvisi. Dan nggak ada tulisan 100%-nya di samping beefnya ini. Berarti ini kemasan baru ya. Dan jawaban yang kedua, ini kan gue tanya nih, beef gainer ini halal apa kagak? Dan ternyata mereka mengklaim bahwa produknya juga telah bersertifikat halal.
Tapi kenapa di kemasannya nggak ditulis ya? Ya sebenarnya sih tiap negara itu kan punya standarisasi halal yang berbeda-beda. Dan karena ini produk import dan di kemasan ini nggak ada tulisan Indonya juga ya. Biasanya kan importirnya itu bakal nempelin tuh ya terjemahan secara umumnya. Terus ada tulisan nama importirnya biasanya. Nah di kemasan ini kagak ada. Berarti ini langsung ambil dari sononya. Oh ya, kita belum bahas soal harganya ya. Gue lupa terus ini. Ini kemarin itu gue belinya di harga 675.000. Di Allshop juga ada ya dan juga harganya juga segitu. Dan ini isinya 6 lbs dan buat 23 kali minum. Kalau kalian takarnya kayak yang gue jelasin tadi, berarti per servingnya dapat harga 29 ribuan. Sekelas gainer ini masih termasuk murah loh ya. Dalam 29.000 kalian udah dapat 45 gram protein ya. Dan proteinnya bukan dari whey, beef. Saya pikir di sini ada campuran NPC-nya. Dan mereka juga mengklaim bahwa produk ini itu zero lactose. Berarti ini aman dong buat orang yang alergi. Jangan senang dulu. Tiap orang kan punya reaksi alergi yang berbeda-beda. Ya walaupun di gua aman, gak ada mencret, gatal-gatal, jerawatan dan lain-lain. Karena ini gua udah pakainya ya kurang lebih 2 minggu ya. Tapi belum tentu di kalian aman-aman saja. Karena di sini tertulis allergen warning, contain milk and soy lecithin. Yaps, begitulah adanya. Apakah suplemen ini worth it? Dengan protein yang super tinggi, tapi dengan kalori yang jauh lebih rendah dibanding dengan suplemen gainer di pasaran sana. Ditambah lagi ini suplemen gainer yang ternyata lemaknya di bawah 1 gram. Ditambah lagi ini adalah suplemen gainer tapi zero sugar. Ditambah lagi ini adalah suplemen gainer tapi zero lactose. Ya tulisan di belakangnya kayak gitu ya. Dan sekelas protein internasional dari Washington loh. Plus udah halal. Ya walaupun belum ada tulisan label halalnya ya, tapi mereka udah mengklaim bahwa ini udah punya sertifikat halal dengan harga 29 ribuan. Gimana? Udah tertarik? Semua kembali ke diri kalian masing-masing. Gue cuma kang review. Keputusan final ada di tangan kalian masing-masing. Nggak usah terlalu banyak berdebat soal ini. If you want it, take it. If not, find something that you think is more worthy than this. Simple. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan soal suplemen yang satu ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kritikan, kasih masukan, ataupun saran, kita lanjut di kolom komentar di bawah. See you next time. Bye.